Ya. Jadi usahakan kita bisa mencukur rambut ya, untuk laki-laki, tapi untuk ibu-ibu enggak ya. Jadi di Mina itu banyak patokan cukur, banyak di Mina, banyak ya. Hanya kalau bapak-bapak mau bawa alat cukur sendiri boleh ya, boleh ya. Pokoknya intinya cukur aja, cukur. Kemudian setelah cukur botak, berarti bapak-bapak sudah mendapatkan tahallul kecil ya. Jadi setelah melontar jumrah akobah, kemudian cukur botak, gundul, botak pak, dibotak, digundul, maka berarti bapak-bapak sudah mendapatkan tahallul kecil ya. Tahallul kecil itu sudah bisa membuka kain ihram. Kain ihram dibuka, sudah mandi ya, mandi kemudian pakai baju biasa. Jadi setelah cukur gundul pak, secara cukur gundul, berarti kain ihram itu sudah dilepas pak, sudah dilepas, dilipat, disimpan selama-lamanya, nggak dipakai lagi. Nanya pak, Ya, itu habis dari akobah pak, cukur. ya betul, betul. Cuman sekali melontar. Ntar dulu, ini kan itu kan baru akobah. Oh iya. Yang lain belum. Untuk perempuannya cukur. Oh enggak, perempuan enggak cukur, enggak. Oh Ya, ya paling di ujung aja, ujung rambut aja sedikit. Ya, jadi setelah jumrah akobah ya. Nah, kemudian cukur kayak gundul ya. Setelah cukur, baju ihram dilepas, nih lepas. Kemudian disimpan, dilipat, masuk koper atau masuk tas. Sekarang pakai baju biasa. Lepas. Berarti bawa baju masih di Mina ini pak. Iya dong, bawa baju, Pak. Masih di Mina. Ya. Masih di Mina. Lepas aja, lepas. Lepas. baju, mau Lepas. tas tenteng. Ya. Bawa dong, bawa. Ya. Baju, tas Ya. tenteng. Tenteng. Supaya bapak-bapak jangan ragu ya, bahwa setelah bapak melontar jumrah akobah, kemudian cukur gundul, maka bapak-bapak sudah mendapatkan tahallul kecil. Ya. Kecil. Larangan-larangan ihram sudah dibebaskan kecuali satu, yaitu hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri belum boleh ya, karena baru dapat tahallul kecil. Kapan kita dapat tahallul besar? Kita dapat tahallul besar kalau sudah tawaf ifadah. Kalau bapak-bapak sudah tawaf ifadah, maka sudah mendapatkan tahallul besar. Nah, berarti kalau sudah mendapatkan tahallul besar, berarti semuanya sudah halal. Ya, termasuk hubungan suami istri. Ya, nah ya, oke. Sekarang ngapain mbak kita di Mina? Kita di Mina ada dua acara. Acara pertama adalah mabit. Mabit itu artinya bermalam di Mina, menginap. Ya, menginap di Mina itu berapa malam, Mbak? 2 malam boleh, 3 malam boleh. Kalau mabitnya 2 malam, itu namanya nafar awal. Pak, saya menginapnya 2 malam aja boleh, yaitu malam 11 dan malam 12 ya. Ini kan sekarang hari ini tanggal 10. Nah, berarti nanti malam berarti kan malam 11 kan. Nah, malam 11 sama malam 12 kita wajib menginap di Mina. Tidak boleh tidur di luar tenda, nggak boleh. Kalau kita tidur di luar tenda, cari hotel, maka berarti kita melanggar wajib haji. Melanggar wajib haji harus motong kambing ya. Nah, itu yang pertama Pak ya, menginap 2 malam. Nah, tapi kalau pengen sempurna, pengen pahalanya banyak, itu menginap 3 malam. Nah, menginap 3 malam itu namanya nafar sani ya, nafar sani. Dua-duanya boleh ya. Kalau bertanya pahala, jelas pahala yang 3 malam lebih banyak ya. Nah, itu ya Pak ya. Jadi malam harinya tidak boleh tidur di hotel, tidak boleh. Harus tidur di tenda, itu namanya mabit. Nah, kemudian siang harinya ngapain? Siang harinya melontar 3 jumroh. Nih jumrohnya ini Pak. Ini yang pertama namanya ula, yang kedua namanya wusto, yang ketiga namanya akobah. 3-tiganya dilontar. 1 jumroh 7 kerikil. 7 kali 3 berapa? 21. Itu pagi harinya ya, pagi harinya atau siang harinya ya. Ya kalau bisa sih agak siang dikit lah ya, agak siang dikit. Nah itu
Itu tanggal berapa Pak Ustaz? Tanggal 11 dan 12 saja boleh, ya. Saya ulangi ya Pak. Melontar 3 jumrah ini, tiga-tiganya Pak ya, 3 jumrah itu boleh 2 hari, boleh 3 hari. Yang 2 hari namanya nafar awal, yang 3 hari namanya nafar sani. Ya, paham Pak ya? Nah, jadi kalau 3 kali 7 berapa itu? 3 kali 7? 21. 21 kalau Bapak mengambil nafar awal berarti 21 kali 2 42. Kira-kira siapkan 42. Tapi kalau Bapak mengambil nafar sani, ya, yaitu 3 hari ya, 3 hari berarti 3 kali 21 berapa? 63. Kira-kira 63, ya. Nah, jadi acaranya yang pertama adalah menginap, yang kedua melontar jumroh, kemudian acara berikutnya yaitu memotong dam, ya, memotong kambing, ya. Setiap jamaah haji yang haji tamato wajib hukumnya motong dam, motong kambing, ya. Bisa motong sendiri, bisa minta tolong orang lain, ya. Bagaimana caranya Pak? Caranya kita patungan. Kita patungan, ngumpulin duit, kemudian kita beli kambing, ya. Nah, biasanya nanti diatur sama ketua regu dan ketua rombongan, ya. Nah, kemudian untuk pemotongan kambing itu atau dam itu tidak harus semuanya melihat, tidak harus. Cukup perwakilan, ya. Misalnya satu regu perwakilannya 1, ya. Nah, kita utus. Misalnya ketua regunya Bapak ini, ya Pak, sampean menyaksikan pemotongan kambing. Ini kami jumlahnya ada 14 orang, nama-namanya dicatat, ya, dicatat nama-namanya. Kemudian divideokan, ya. Dan ke-14 itu harus terpotong semua, ya. Jangan sampai baru terpotong 3 kemudian cukup ya pulang. Jangan. Harus betul-betul dilihat dengan mata kepala, dipotong 14 kambing. 1 atas nama bapak ini, 2 atas nama bapak ini, 3 atas nama ibunya terus, ya. Nah, itu untuk motong kambing. Kalau kita baru motong 1, 2 sudah ditinggal pergi, sudah banyak terbukti, akhirnya kambingnya dijual lagi ke orang lain, ya. Kambingnya dijual lagi ke orang lain, ya. Jadi pemotongan harus tuntas, ya. Pemotongan kambing harus tuntas, ya. Nah, itu nanti diwakili Pak. Misalnya ketua rombongan 1 kemudian ditemani ketua regu, ya. Nah, nanti kerjasama dengan orang Darul Fatah lah, ya, kerjasama. Pemotongan kurban ini dimulai sejak tanggal 10, 11, 12, 13, sama dengan orang kurban di Indonesia. Sama dengan orang kurban di Indonesia. Kita di Indonesia itu kalau kurban tanggal berapa Pak? Kurban 10, 11, 12, 13. Nah itu, ya. Tidak boleh sebelumnya dan tidak boleh sesudahnya, tidak boleh. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh sesudahnya. Paham Pak ya? Itu namanya motong dam, motong kambing. Atau istilah lain adalah hadiu. Jadi istilahnya kadang kambing, kadang dam, kadang hadiu, ya. Oke, sekarang kita praktek terakhir yaitu untuk melontar jumroh 3-tiganya. Kita cari kira-kira cari 21 aja.